Bapak Surgawi, kami mengucap syukur punya kesempatan pada sore hari ini untuk berbicara tentang kebenaran firman-Mu, diskusi dan mengetahui hal yang baru tentang rahasia kerajaan surga. Silakan Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, Shalom. Saudari semua. Selamat datang kembali di webinar bulan Februari dengan format podcast. Betul sekali. Ya. Perkenalkan, saya host baru, masih magang. Belum 3 bulan soalnya ya. Okay. Nama saya Friska Angelina, biasa dipanggil Ica. Dan saat ini sudah menemani saya, yaitu boleh perkenalkan Bapak. Ya. Terima kasih, Ica. Shalom Bapak Ibu semua. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu pada kesempatan sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Antoni Inoski, biasa dipanggil Anton. Saya juga masih magang, Bapak Ibu, karena belum 3 tahun. Belum 3 tahun, lama banget Kak. Oke. 3 bulan aja ya kalau 3 magang bulan ya. aja, oke. Oke, terima kasih Kak Anton, saya manggilnya karena kebetulan dia adalah kakak mentor saya. Jadi biar akrab kita manggilnya kakak aja ya. Asik. Oke. Minggu lalu ya, webinar sebelumnya Kak Agus sama John itu sempat membahas tentang regenerasi. Betul. Tapi di webinar kali ini kita mau membahas tentang iman. Iman. Nah, mungkin kata iman ini udah sering Bapak Ibu dengar ya. Sering banget dikhotbahin juga di Iya. gereja-gereja, pendeta manapun selalu ngomongnya ada iman. Minimal 1-2 kata lah ada tuh di dalam khotbahnya kata iman gitu. Betul. Nah, berarti kenapa sih Kak kita harus membahas tentang hal yang udah berulang-ulang kali kita bahas gitu loh. Kita udah dengar, kayaknya udah tahu deh, udah paham deh semuanya tentang iman gitu. Nah, tapi kenapa Kak kita harus belajar lagi tentang iman? Boleh dijelasin nggak Kak? Iya, betul banget. Seperti yang Ica katakan tadi ya, Bapak Ibu. Kita tuh udah sering banget dengar kata iman. Kita bahkan udah tahu definisinya secara kerohanian. Tapi izinkan kami pada kesempatan kali ini kupas lebih banyak karena sesuai dengan tema besar Revival Total Ministry pada tahun 2025 ini, yaitu regenerasi, bicara juga tentang warisan kepada regenerasi, pada generasi di bawah. Yes. Nah, salah satu yang perlu diwariskan yang penting sekali menurut saya adalah iman, selain tentang kerohanian yang lain ya, Cak ya. Yeah. Nah, dari hal tersebutlah saya merasa penting untuk kita kupas apa yang perlu kita berikan kepada generasi di bawah atau bahkan yang perlu kita ngerti lebih banyak lagi. Wah, Begitu, Cak. betul. Berarti ya warisan tuh bukan cuma sekedar materi yang kita Betul berikan banget. ke generasi berikutnya, Iya. tapi juga nilai-nilai tentang si Iya. iman tersebut yang kalau kita warisin nih, wah efeknya bakal everlasting ya, Betul. bakalan terus berjalan dan bisa lagi diturunkan lagi ke generasi berikutnya lagi. Betul. Jadi Bahkan Cak, kita juga yang mendengarkan generasi senior ya bisa lebih banyak mengerti tentang iman sehingga kita punya kemampuan untuk lebih mewariskan iman kepada generasi di bawah kita, Cak. wah, setuju banget. Jadi udah tahu ya Bapak Ibu kenapa kita penting banget nih hari ini ngomongin tentang iman. Iya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin dengerin webinar ini juga sambil nyetir mungkin atau Bisa. ibu-ibu sambil masak, sambil nyetrika, Wah. please dengerin sampai habis ya karena kita akan membahasnya tuh dalam banget. Oke. Jadi Mari. bisa sambil santai. Iya, oke. Mari kita mulai ya podcast hari ini. Kita mulai dari pertanyaan pertama dulu ya. Boleh. Kak Anton. Iya. Kita harus tahu dulu nih, dasarnya dulu ya. Apa itu iman? Boleh secara definisi muka KBBI juga boleh dah. Gimana Kak? Baik, biar kita sepakat nih ya, Iya. iman yang mau kita bahas tuh arahnya kemana. Oke. Thank you, Cak. Iman secara umum adalah sebuah rasa atau keyakinan yang dibuktikan dengan sebuah tindakan atau perbuatan. Oke. Iman kepada apa? Iman kepada manusia, kepada benda, atau kepada satu sistem tertentu. Itu iman secara umum. Namun kalau iman dipandang secara umum, biasanya iman tuh kayak komoditi murah. Kenapa murah? Karena semua orang bisa punya iman tanpa harus beragama sekalipun. Loh, tahan dulu Kak. Ini takutnya nanti dipotong-potong nih ya. Jangan sampai dipotong-potong ya Bapak Ibu. Nanti agak beda nih maknanya nih. Kita harus dengerin sampai habis ya. Berarti Kak, aku mau tanya lagi. Biar kita perjelas ya. Boleh. Berarti apakah iman itu berarti nggak cuma untuk orang Kristen doang nih? Berarti Jeng, jeng, iman jeng. itu bisa sama yang lain gitu. Wah, gimana nih Kak? Gimana nih, gimana? Oke,
Iya, menarik memang. Ya, iman itu ternyata nggak cuma tentang orang Kristen, Bapak Ibu, Ica. Iman juga itu bisa dimiliki sama orang sakit. Loh, agak kaget ya. Orang sakit imannya gimana? Iya. Kita semua pasti pernah sakit ya. Saya pernah sakit. Ica juga mungkin pernah sakit. Sakit hati ya. Bisa juga. Bisa juga. Ya. Pada saat orang sakit, biasanya orang akan berpikir tentang obat, dokter, atau lembaga rumah sakit. Datanglah ke sana. Iya. Pada saat kita berobat misalkan ke seorang dokter. Dokter itu periksa, dia kasih resep, lalu kita tebus ke apotek. Apotekernya kasih kita obat. Dan kita terima obat itu walaupun kita nggak tahu. Ah, bener lagi. Ingredients-nya apa nih? Iya. Saya waktu itu pernah juga dari dokter, terus dia nulisin resep cuman P, terus sisanya tulisan rumput dah gitu. Tapi waktu ke apoteker, oh dia tahu nih, ini paracetamol katanya. Wah, jago banget gitu. Saya salut juga ya. Kayaknya itu bahasa cintanya dokter ke apotek. Oh gitu. Cuma mereka yang paham. Cuma mereka yang paham. Oke, Bahasa oke. kalbu. Iya. Nah, harganya mahal pun itu obat tetap dibeli. Iya, bener juga. Karena apa? Karena si orang sakit tersebut punya kebutuhan untuk sehat atau sembuh. Jadi dia percaya kepada tenaga ahli yaitu dokter, Iya. juga kepada tenaga ahli bidang keobatan atau medis, apoteker. Itu juga disebut iman, Cak. Wah. Bahkan nih, Cak, orang ateis sekalipun yang nggak punya agama, mereka punya iman sebetulnya. Oh. Mereka iman kepada apa? Iman kepada pola pikirnya mereka sendiri, kepada apa yang mereka anggap benar di dalam diri mereka, di dalam pikiran mereka, dan selebihnya atau kurang dari itu, mereka nggak terima. Itu orang ateis. Waduh. Begitu, Cak. Wah, oke. Berarti Kak, kalau misalnya ternyata nih iman tuh ada beda-beda gitu kan. Iya. Kepercayaannya terhadap benda lah, orang lah gitu loh. Berarti apa nih yang membedakan kita sebagai orang Kristen gitu ya, Iya. terhadap iman-iman yang lain ini Kak gitu. Biar kita ada dikhususkan dong. Betul, kita Mbak. gitu loh, Betul. jangan sama deh kayak dunia gitu Iya. kan. Jadi kita harus beda nih. Itu bedanya apa nih Kak? Iya, di sini pentingnya bahwa sebelum kita masuk ke dalam bedanya apa dengan orang dunia, kita perlu tahu nih, iman itu ternyata tidak menyelamatkan, Cak. Oke. Kenapa tidak menyelamatkan? Nah, kita buka yuk sama-sama yuk. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 16, saya akan bacakan buat kita semua ya. Ya, nanti editor tampilkan di sini set ya. Nanti boleh dibaca di bawah ya Bapak Ibu. Iya. Firman Tuhan bilang begini. Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. No. Di sini di kalimat pertama disebutkan karena kepercayaan dalam nama Yesus. Nah, ini yang dimaksudkan adalah objek dari yang dipercayai itulah yang menyelamatkan. Dalam hal ini, objek yang kita percaya adalah nama Yesus atau pribadi Yesus. Oke, berarti kalau imannya sama benda, ya berarti kamu mempercayai bahwa benda itu adalah Tuhanmu. Nah, Kalau mau percaya mengimani manusia, berarti kamu percaya dia adalah Tuhanmu gitu kan. Nah. Wah, ini bahaya juga ya. Berarti kita harus paham dulu nih, kalau Kristen udah pasti Tuhannya adalah yang namanya Yesus Kristus ya, nggak ada yang lain gitu. sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat ya. Sepakat ya, Oke. Yesus Tuhan kita. Oke. Oke, lanjut, Saya percaya semuanya pasti imannya kepada Yesus. Amin. Nah, karena kita percaya kepada nama Yesus yang sudah pasti mampu, bahkan bukan mampu, telah menyelamatkan kita dari kecelakaan, dari sakit penyakit, Betul. bahkan dari maut. Iya, bener lagi ya, Itu yang Tuhan Yesus lakukan, dan kenyataannya nggak ada pribadi lain yang mampu menyelamatkan kita dari hal-hal tersebut, terutama dari maut. Iya. Nah, objek inilah atau pribadi inilah yang penting untuk kita percayai, sehingga kita punya tujuan atau punya alasan untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, aku boleh buka satu ayat ya, Ica ya. Boleh, Kak. Tambahan lagi nih, ini ayat yang saya yakin bahkan Ica juga hafal, mungkin Bapak Ibu juga pasti hafal. Wede, editor silahkan. Ayatnya mungkin udah ketebak, Ibrani 11 ayat 1. Oke. Ini adalah ayat favorit tentang iman ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kesimpulannya adalah gini, Cak.
Iman dasar dan iman adalah bukti. Itu kata kuncinya. Dasar dan bukti. Oke. Betul. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata iman itu menggunakan kata pistis. Oke, pistis ya, bukan Pistis. mistis ya, Bukan Bapak mistis Ibu. ya, Jangan sampai salah Bapak Ibu. denger nih. Pistis. Oke. Pakai P, Bapak Ibu. Pakai P ya. Artinya apa? Berarti keyakinan atau kepercayaan terhadap sesuatu. Ya. Jadi intinya ayat Ibrani 11 ayat 1 ini, ayat ini berkata ketika kita memiliki iman, kita menempatkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah saja. Nggak penting caranya gimana, Allah bekerja atau prosesnya seperti apa, kita cukup percaya kepada pribadinya, dia mampu melakukan segala sesuatu yang kita nggak mampu. Wah. Itu yang dimaksudkan dengan iman tersebut. Oke. Pertanyaannya gini, apakah iman itu cukup? Kayaknya enggak. Wah, gawat Bapak Ibu. Gimana nih? Apakah iman itu cukup untuk Bapak Ibu? Katanya nggak cukup nih. Jadi gimana dong, Kak? Gini, ya. Saya gambarkan, saya ceritakan sesuatu deh ya. Boleh. Buat Banyak cerita ya Kak Anton ya? Aku suka deh. jangan tidur ya Bapak Ibu, saya nggak dongeng. Tetap fokus ya. Tetap fokus ya. Gini, ada sebuah kisah seorang anak yang pengen memelihara seekor kelinci. Oke, kenapa nggak kodok? Saya nggak suka kodok. Oke, oke, boleh. Boleh. Kelinci ya? Ya, kelinci ceritanya ya. Anak ini ngomong ke papahnya, "Pah, aku mau melihara kelinci, tolong bikinin aku kandangnya dong," gitu. Oke. Karena butuh kandang buat si kelincinya. Tapi si papahnya tuh lagi sibuk melakukan pekerjaan. Jadi papahnya nggak bisa langsung bantu dia, papahnya cuma bicara gini, "Ya nanti papah buatkan ya, tolong tunggu dan sabar." Anaknya setelah dengar perkataan papahnya seperti itu, ya dia akhirnya bermain lagi sendiri. Lalu selang beberapa menit, tiba-tiba si ayah ini, si papa ini dengar suara berisik, Cak, di depan rumah di halaman. Ada yang berantem kali? Oh, enggak. Bukan. Oh, bukan. Untung ya bukan ya. Bukan. Tapi Oke. papahnya securiga itu memang. Oke. Ini siapa yang bikin ribut Iya, di depan? ada Lalu suara-suara ya. dia ngintip di halamannya, ternyata anaknya yang kecil itu lagi ngeluarin perkakas ayahnya dari gudang, taruh di luar. Ada martil, paku, kayu, dan sebagainya. Anaknya ngeluarin itu, si ayah bingung. Kenapa? Kok anak saya repot-repot ngeluarin itu? Lagi berpikir gitu, tiba-tiba mamanya datang. Mamanya bilang kepada si ayahnya ini, "Kamu tahu kenapa anakmu begitu? Itu karena tadi kamu udah janji mau bikinin kandang kelinci." Si anaknya punya rasa percaya sama si papa. Kalau papanya pasti akan buatin. Lalu karena anaknya percaya, rasa percaya si anak itu nggak cukup ternyata buat si anak. Dia merasa bahwa aku harus lakuin sesuatu nih. Yang dia lakuin apa? Dia bertindak atau melakukan perbuatan tertentu, mengeluarkan alat-alat perkakas supaya nanti ayahnya bisa kerjain. Langsung si ayah tahu hal tersebut, dia tinggalkan pekerjaannya, dia keluar, dia bikinin kandang kelinci buat si anak, dan anaknya happy mendapatkan kandang kelinci. Nah, jadi apa maksudnya dari cerita ini, Bapak Ibu? Ayah bicara tentang Tuhan Yesus, anak bicara tentang kita. Kita menerima janji dari Tuhan. Iya. Tuhan berjanji sangat banyak di dalam Alkitab untuk kita yang percaya kepada Dia. Tapi kita nggak cukup hanya nunggu janji Tuhan untuk terrealisasi. Perlu ada tindakan. Perlu ada respon terhadap janji tersebut seperti seorang anak tadi. Menyiapkan sesuatu. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu percaya yang pertama. Lalu kita mulai mengikuti firman Tuhan atau taat kepada yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang Tuhan katakan, kita taati. Itu bagian kita. Selebihnya yang kita nggak sanggup lakukan, seperti anak kecil itu nggak bisa bikin kandang kelinci, nanti ayahnya yang lakukan. Buat kita, Yesus yang lakukan. Jadi, kenapa tadi saya bilang, iman tuh nggak cukup. Karena apa? Karena perlu perbuatan atau tindakan nyata dari kita yang percaya kepada Yesus. Iya, seperti ada firmannya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Betul. Ini menarik juga ya. Justru yang aku tangkap lagi dari ceritanya Kak Anton itu cukup menariknya karena si anaknya ini kan ngambil peralatan gitu dari gudang ayahnya gitu kan. Iya.
Dan itu pun ada di gudang ayahnya gitu loh. Iya. Anaknya tuh nggak ngeluarin modal apa-apa loh sebetulnya. Betul banget. Dia tinggal ngambil dari apa yang udah disediain sama ayahnya juga gitu loh. Yes. Tapi dia mau bergerak untuk prepare itu. Ya, betul banget. Jadi menurut aku wah ini tergantung dari kitanya juga nggak sih? Iya. Kalau kita nggak mau gerakin apa yang udah Tuhan kasih, Iya. gimana Tuhan mau, oh anak gue udah siap nih mau dibangun kandangnya gitu loh. Kalau misalnya kita nggak gerak ya, wah keren Betul banget banget. ini Kak Anton ceritanya. Betul. Setuju tuh. Nice. Tuhan udah siapin, tinggal kita yang bertindak aja. Iya, jadi kalau kata Kak Agus kemarin ya waktu di Josgen dia bilang ya, bergerak gitu, ayo lawan gitu. Pokoknya kita harus maju gitu. Maju. Nah, mari Bapak Ibu kita juga bergerak ya. Oke. Terus Kak Anton, aku mau tahu dong lebih dalam lagi gini. Boleh. Berarti gimana Kak caranya membangun iman yang lebih kuat gitu? Kalau kita udah tahu nih kita tuh harus bergerak, kita harus maju duluan gitu kan untuk mendapatkan apa janjinya Tuhan gitu. Iya. Terus gimana supaya kita punya dasar yang kuat nih seperti apa? Kayak gitu. Oke. Nah, gini, iman seperti tadi Ica bilang ya, itu di Yakobus, tanpa perbuatan adalah mati. Berarti iman itu layak untuk kita kerjakan sekalipun kita harus berkorban. Ya. Karena pengorbanan akan sesuatu yang kita percayai itu membuat kita semakin hidup sebetulnya. Justru waktu kita nggak berkorban, kita tunggu diem aja, ya seperti mati firman Tuhan bilang. Betul. Saya ada cerita lagi nih, Ca. Oke, asik. Cerita part 3 nih. Ada dongeng lagi Bapak Ibu ya. Mari. Tapi kali ini ceritanya real. Dari seorang hamba Tuhan yang pendahulu kita lah, sudah Oke. cukup lama. Ya, kisah dari seorang namanya Dietrich Bonhoeffer. Oke, dari namanya udah bule nih pasti Udah ya. bule, ya. Oke. Tadinya mau cari hamba Tuhan nama Anton. Ntar namanya sama Ntar nih. sama. Ya. Jadi si Om Bonhoeffer ini, Aduh Om. Baik. dia ini dikenal sebagai pendeta sekaligus teolog yang berada di negeri Jerman. Oke. Dia hidup di masa Hitler. Waduh, kebayang banget chaosnya. Udah lahir, Cak? Belum Oh, sih, belum. puji Sama. Tuhan saya belum lahir ya. Kalau enggak, saya udah jadi lemper kayaknya Bapak Ibu. Waduh. Iya, dan dia banyak menulis buku, karya tulisannya bahkan mendunia. Wah. Nah, namun ia juga dikenal sebagai seorang martir ternyata. Oke. Jadi hidupnya bagus buat banyak pertumbuhan iman di zaman itu dan berakhir dengan cara yang tragis. Nah, kisahnya singkatnya seperti ini. Dia adalah seorang yang mempertahankan imannya di tengah aniaya orang yang nggak percaya sama iman kekristenan. Bahkan bukan terhadap orang luar atau non-Kristen. Dianiaya juga dari orang-orang yang percaya sama Kristus. Jadi dia diserang dari dua arah. Kenapa begitu? Karena dia adalah orang mungkin yang paling berani di zamannya dia menentang Hitler secara langsung. Wah, radikal ya orangnya. Radikal gitu. orangnya. Dia berani, dia vokal, dan dia menolak adanya ilah lain, hanya Yesus saja. Dan dia juga menolak campur tangannya rezim Nazi di zaman itu di dalam gereja. Karena di zaman itu, gereja itu ada tur campur tangan dari pemerintahan Nazi. Berat banget deh perjuangannya. Hidupnya. Semua gereja di zaman dia mendukung Nazi, kecuali dia dan timnya. Nah, Daripada mati kan ya daripada mati, kayaknya. lebih baik jalan ikut aja. Nah, akhirnya dia berdiri menentang Hitler dan dia membangun suatu gerakan yang namanya Confessing Church. Oke. Nah, 6 Keren tahun dia membangun kegerakan ini. Di akhir 6 tahun dia ditangkap dan 2 tahun selama di penjara. Setelah 2 tahun dia dihukum gantung. Karena dia nggak mau menyerah untuk terus menentang. Nah, dia akhirnya meninggal si Om Bonhoeffer ini. Baiknya apa dari cerita tersebut? Dari satu orang ini, lahir kegerakan orang-orang yang percaya sama Kristus dan menentang ilah lain di zamannya dia. Dia bersungguh-sungguh dengan imannya, tapi harganya adalah nyawanya sendiri. Iya, nggak mudah lah Nggak itu. mudah, mahal sekali. Dan sebetulnya banyak pahlawan iman yang lainnya. Tapi kali ini saya ambil contoh dari sini, dari seorang Dietrich Bonhoeffer. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan atau membangun iman yang kuat? Simpelnya gini, Cak. Kita harus benar-benar serius dengan iman. Oke. Nggak ada kompromi. Nggak ada yang namanya
tuker-tukeran rasa percaya, ya udah sekarang sama Yesus, besok sama yang lain. Aduh, Kita sekali nggak bisa. Yesus tetap Yesus ya Sekali Bapak Yesus Ibu. tetap Yesus. Asik. Kayak lagu ya. Iya. Ya, jangan hanya karena ada tawaran jabatan, tawaran naik gaji misalkan, atau hal-hal duniawi ya. hal-hal duniawi gitu. Terus tiba-tiba kita ngerubah iman kita jadi separuh percaya Yesus, separuh enggak. Atau bahkan meninggalkan Kristus. Nah, panggilan dan pilihan kita harus semakin kuat Bapak Ibu. Untuk bisa terjadi hal tersebut nggak bisa otomatis. Kita nggak bisa jadi kuat, kita nggak bisa jadi tekun dan menjadi punya landasan iman yang kokoh dengan secara otomatis. Perlu ada keputusan penting dari dalam diri kita. Betul. Apa sih yang perlu kita lakukan? Seperti Om namanya siapa tadi? Si bule ini agak susah namanya ya. Namanya agak susah Bapak Ibu ya, maafkan saya. Om Bonhoeffer ini, yang dia lakukan apa? Usaha keras dan sungguh-sungguh. Dia percaya sama Kristus, dia juga berani berkata dengan lantang kalau ada sesuatu yang melanggar imannya. Dia nggak tinggal diam. Dia berani menyuarakan iman kekristenan. Terutama pada zaman itu, dia juga berusaha menyelamatkan saudara-saudara Kristen yang mendukung adanya ilah lain. Adanya campur tangan rezim di zaman itu. Ini menarik juga ya, kalau misalnya imannya tuh dia diem, berarti secara nggak langsung dia nggak gitu yakin gitu ya. Kalau misalnya dia diem gitu, dia malah meragukan dirinya. Nih gue ngomong ntar gimana gitu, takut gitu ya. Justru harusnya kita terang-terangan aja ngomong, sekali Yesus ya udah Yesus. Sekali gitu Yesus ya. tetap Yesus. Oke, lanjut Kak. Makanya dari kisahnya si Om Bonhoeffer ini yang perlu kita pelajari adalah gini, sekalipun ada aniaya, sekalipun ada ujian, sekalipun ada hal-hal yang menjadi rintangan di depan, sekali kita percaya sama Yesus, kita tetap harus berpegang sama iman kita, jangan kasih kendor. Karena selain kita berpegang teguh sama iman di hadapan Tuhan, kita dilihat loh oleh generasi di bawah kita. Wah, betul. Cara hidup kita. Begitu, apa yang kita lakukan hari ini, itu kan nanti akan jadi sejarah untuk generasi kita ya. Betul banget. Wah, apa yang kita pilih sekarang itu menentukan loh. Betul nanti banget. generasi kita ngomong apa tentang kita. Wah, ini sangat-sangat dalam ya rupanya nih. Ini cook ya Bapak Ibu, jangan jadi beban ya untuk beriman ini ya. Betul banget, betul. Oke, yang penting berarti tadi kata Kak Anton, supaya jangan kita jadi iman yang suam-suam kuku ya. Kalau misalnya orang denger gitu ya. Iya. Oke, berarti Kak Anton, kalau kita udah tahu nih kita cara yang membangun iman yang kuat tuh, ya udah tetap berpegang sama Tuhan Yesus gitu kan. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Nah, berarti langkah-langkah apa nih Kak yang harus kita lakukan nih supaya kita punya iman yang kuat ini gitu? Step by step-nya gimana? Baik. Ini adalah sebuah perjalanan ya Cak ya. Nggak bisa setelah kita tahu langkahnya, lalu besok kita langsung punya iman yang kuat. Ada journey, ada proses yang perlu kita lakukan, jalan bareng sama Tuhan, taat sama firman-Nya. Tapi izinkan saya untuk meringkas ini menjadi 3 poin aja, ya, untuk mempermudah Bapak Ibu. Boleh dicatat. Yang pertama nih Cak, langkah-langkahnya kayak gimana sih? Yang pertama, nggak lain nggak bukan, baca Alkitab. Nah, ini udah paling penting ya. Ketahuan nih, saya juga kadang bolong-bolong baca Alkitabnya ya. Mari kita bertobat bersama-sama Bapak Ibu. Boleh Kak? Kenapa penting baca Alkitab? Karena landasan iman kita adalah firman atau perkataan Tuhan. Yang notabene adalah Alkitab. Kita nggak bisa peka sama kehendak Tuhan, kita nggak bisa tahu apa sih kehendak Tuhan kalau kita nggak tahu apa yang Tuhan tulis di dalam Alkitab. Iman kita tuh kepada Yesus bersumber dari apa yang ditulis di dalam Alkitab. Mungkin ada yang bilang, oh tapi saya percaya karena dibacain Alkitab sama orang tua tiap hari. Betul. Tapi itu kan kayak disuapin. Mau sampai kapan kita disuapin? Kita juga harus tahu janji-janji personal apa yang Tuhan kasih ke kita ya. Betul. Gimana kita bisa tahu janjinya kalau kita nggak baca apa yang dia tulis gitu ya. Benar-benar. Jadi walaupun ini kayak klise baca Alkitab, tapi betul Bapak Ibu, kita akan semakin lemah kalau kita tanpa baca firman, tapi kita akan semakin kuat kalau kita baca firman Tuhan. Karena di situ tadi seperti Ica bilang, terdapat janji-janji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain baca Alkitab. Yang kedua. Apa yang kedua? Tetap berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa saya bilang berusaha? Karena jujur, ada momen memang
Kayak Ica bilang tadi, bolong-bolong baca Alkitab. Iya. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang nggak mau. Kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa gitu ya. Kadang-kadang berdoa, kadang-kadang enggak gitu ya. Yang jadi persoalan adalah jangan fokus sama bolongnya kita, tapi fokuslah sama usaha kita tetap mau untuk melakukan kehendak Allah. Jangan berhenti hanya karena kita lupa melakukan ibadah, kita lupa berdoa, lalu kita merasa aku udah nggak layak. No, jangan. Iya. Tetap Seringnya harus kayak fight. gitu sih. Betul. Seringnya kalau udah lupa, ya udah deh gitu. Malah jadi udah nggak dilakuin gitu. Tetap Kalian ngerasa gitu. bersalah aja gitu, bablas gitu. Bablas Padahal terus. kalau udah diingetin, ya lakuin lah gitu. Betul. Padahal itu ya kegunaannya Roh Kudus tuh untuk ngingetin kita tuh. Yes. Jadi ya dilakukan lah ya Bapak Iya. Ibu kita semua. Jadi yang kedua ini adalah berusaha terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki sekalipun ada bolongnya. Kenapa? Karena setelah kita pelajari firman, ya, di dalamnya tuh ada satu hal menarik, yaitu the way of life atau tata cara hidup atau cara hidup mengikuti Tuhan. Itu tertulis di dalam Alkitab. Sehingga kita tahu apa kehendak Allah, apa yang benar, apa yang baik, apa yang jahat, dan apa yang nggak boleh kita lakukan. Nah, dengan cara seperti itu, kita jadi mudah, oh, taat tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, hidup dalam ketaatan ini memudahkan kita untuk percaya. Oke. Percaya kepada apa? Kuasa Tuhan. Yes. Karena pasti waktu kita baca Alkitab, Tuhan ngubah air jadi anggur. Iya. Tuhan jalan di atas air. Iya. Nyembuhin orang sakit dan sebagainya. Itu butuh iman. Betul. Apalagi waktu pas kita baca Musa membelah lautan gitu kan, Nah. kayak bener nih gitu Bener kan. nih. Sejarahnya ada gitu bukti-buktinya gitu kan. Betul banget, ada bukti otentiknya, Iya. bukan cuma dongeng yang di Iya, Alkitab benar. itu. Jadi menarik sebetulnya waktu kita baca Alkitab, Ca. Kita jadi tahu firman, kita tahu apa yang Yesus lakukan, dan kita tahu iman kita untuk apa. Iya. Oh, ternyata dengan iman percaya sama Yesus, kita bisa sembuh, kita bisa dapat berkat, kita bisa diampuni, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi nggak bisa lepas dari baca Alkitab, dan terus berusaha taat sama kehendak Tuhan. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga. Apa sih yang ketiga? Nah, mulai belajar berkata-kata sesuai firman. Oke. Kalau yang tadi kan bertindak sesuai kehendak Allah. Nah, kali ini mulai berkata-kata, mulai bicara atau berdoa sesuai firman dan sesuai janji Tuhan. Ini perlu kita lakukan, ya. Kayak afirmasi gitu ya Kak maksudnya? Yes, Oke. betul banget. Kalau bahasa RTM, pengakuan iman. Pengakuan iman. Pengakuan Oke. iman, ya. Mulai perkatakan aja janji Tuhan. Bahwa aku udah sembuh misalkan. Aku diberkati, Tuhan memberikan tempat tinggal buatku di surga. Dan sebagainya. Ya. Dan saya nggak mungkin bacakan semua janji Tuhan. Kita perlu baca isinya. Karena janjinya itu bentuknya nanti personal. Iya betul. Ya. Berdoa sesuai dengan yang Tuhan katakan. Tuhan mau kita jadi seperti apa, ikuti apa yang Tuhan mau. Walaupun mungkin kadang-kadang gini, Tuhan bilang, firman-Nya bilang, engkau akan jadi kepala bukan jadi ekor. Kenyataannya, kita ekor aja belum nyampe. Boro-boro jadi kepala. Iya. Tapi firman Tuhan bilang, engkau jadi kepala. Ngomong itu, katakan itu dan percayai bahwa kita pasti akan diangkat sama Tuhan. Lanjutkan. Jadi yang ketiga ini yang penting sebetulnya. Setelah kita baca firman, kita melakukan kehendak Tuhan setiap saat, lalu mulai memperkatakan firman Tuhan dan ngomong dengan benar tentang firman Tuhan, ini akan terjadi. Hidup kita akan mulai dirubahkan sama Tuhan. Oke. Sehingga iman kita mulai naik, sehingga kita mulai punya pondasi iman yang kuat karena kita punya bekal firman yang cukup banyak. Begitu, Ca. Oke, jadi tadi langkah-langkahnya yang pertama baca Alkitab, yang kedua berusaha untuk melakukan apa yang diminta Tuhan, Yes. yang ketiga adalah bertindak, Berkata-kata sesuai berkata-kata, ya benar. Jadi ingat 3 poin itu Bapak Ibu untuk langkah punya iman yang kuat. firman. Ya, betul banget. Oke, terus gimana Kak caranya kita memakai si iman ini? Kalau misalnya kita udah punya mengikuti nih langkah-langkah gitu, kita tekun banget. Iya. Bener Gimana juga. punya, jadi oke nih pakai iman, gitu. Gimana nih? Kadang Karena- suka endingnya agak sedih juga gitu. Kadang-kadang kita udah beriman tapi ya belum Ya, lagi belum gitu. lagi. Agak Ya. kecewa dikit tapi beriman lagi deh tapi belum lagi gitu. Atau Nah, atau gimana? kalau kita takut sama Tuhan, mungkin kita jawabnya gini, ya mungkin Tuhan belum berkehendak gitu ya. Iya, Padahal kita menyalahin gitu. Tuhan gitu kan. Iya, rasa-rasanya kayak Tuhan mana sih gitu Iya. kan kayak. Tapi dirohani-rohanikan. Iya, tapi dirohanikan gitu. Tapi gini, setelah kita punya iman, setelah kita tahu tentang firman Tuhan, ternyata yang Tuhan rindukan adalah
Tuhan mau supaya kita mengalami apa yang Dia katakan. Dia mau kita mengalami mujizat, Dia mau kita mengalami kesembuhan, mau mengalami terobosan, mau melihat hal-hal yang supranatural terjadi lewat iman yang kita punya terhadap firman Tuhan atau kepada Kristus. Caranya gimana? Nah, simpel Bapak Ibu. Kalau tadi 3, sekarang 2. Oke. Saya korting ya. Ada korting dikit. Yang pertama apa? Ubah dulu mindset-nya, Ca. Nah, itu paling penting. Karena Mindset itu buat jepitan rambut ya. Oh, itu pinset. Oke, baik. Saya nggak kepikir ke sana ya, padahal saya perempuan. Apa sih yang perlu kita rubah? Pola pikir, Bapak Ibu. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa saya nggak layak. Saya orang berdosa. Saya hanya hamba yang datang ke Tuhan aja saya nggak berani. Kadang saya datang kalau pas lagi butuh doang gitu. Dan terintimidasi habis itu. Iya. Lu datang cuma karena butuh doang gitu. Sejahat intimidasi. Nah, kita perlu rubah tuh, Cak, pikiran yang kayak gitu. Jangan lagi berpikir sebagai orang yang mau dicengkram sama kutuknya si jahat. Bikin kita nggak layak terus deh. Padahal kita sudah ditebus, kita sudah diampuni. Darah Kristus sudah tercurah untuk mengampuni kita. Iya. Ya. Setelah itu yang perlu kita lakukan apa? Ubah berdoanya bukan lagi untuk memenangkan pertarungan, Cak. Tapi berdoa untuk mendeklarasikan kemenangan. Karena Yesus di atas kayu salib udah menang. Betul. Kebanyakan orang pada saat dia ngerti firman, lalu dia mau menggunakan iman yang dia punya untuk menang, dia berusaha berperang. Mengalahkan si jahat lah, berperang terhadap keadaan lah dan situasi. Pakai kekuatan sendiri, capek-capek. Sampai lelah. Tanpa bantuan dari Tuhan. Waduh. Padahal ya, jalur nih. Betul. Padahal Tuhan tuh maunya kita terima kemenangan. Kita adalah anak Allah. Kita sudah ditebus. Kita ngomong dari status orang menang. Firman Tuhan bilang bahkan kita lebih dari pemenang. Nah, berarti tadi mindset-nya jangan lupa dipraktekin tuh langkah ketiga ya, berkata-katanya itu. Betul yang banget. harus diulangin terus biar nyangkut di pola pikir gitu ya. Betul tuh. Oke. Nah, kalau udah dirubah mindset-nya, kita jadi berada di posisi sebagai orang yang sudah menang, bukan lagi berupaya untuk diberkati. Bukan lagi berupaya untuk layak untuk disembuhkan sama Tuhan. Oke. Tapi yang kita lakukan adalah terima janji Tuhan bahwa kita anak berkat. Kita tinggal di wilayah berkat. Bukan lagi berupaya untuk layak disembuhkan, tapi mengakui bilur Kristus sudah menyembuhkan kita. Itu langkah yang pertama untuk membuat kita menggunakan iman yang sudah kita bangun. Oke. Yang kedua. Callback. Yang kedua sama kayak yang tadi, yang poin ketiga di atas tadi. Oke. Gunakan kuasa perkataan. Oke. Nah, saya kasih beberapa tips ya untuk menggunakan kuasa perkataan ini dalam iman yang kita punya di dalam Kristus. Contoh deh, biasanya dulu kalau saya berdoa ya, Tuhan tolong berkati saya dong, bujuk-bujuk Tuhan, nangis di hadapan Tuhan. Atau kadang dikit aja Tuhan, jangan banyak-banyak berkatnya. Biar gak kesannya maruk ya, Iya, dikit aja Tuhan. Gitu ya. Padahal lebih mirip kayak pengemis daripada anak sebetulnya. Betul. Nah, Tuhan minta kerjaan baru, Tuhan minta pacar. Nanti kita bicarain belakang ya. Boleh. Atau kita kadang-kadang salah ngomong gini, Tuhan kiranya Engkau mau menyembuhkan saya yang berdosa ini, Tuhan saya nggak layak, tapi kalau Engkau mau Engkau boleh sembuhin saya. Ini cara doa yang keliru sebetulnya. Tidak dianjurkan. Walaupun ini tidak berdosa ya, Cak. Tidak mengandung dosa, cuman sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai seorang anak Allah, kita berdoanya bukan memelas, tetapi mengakui Kristus sudah mati di atas kayu salib, saya sudah disembuhkan, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan saya. Atau mungkin yang begini doanya, saya ini anak berkat, saya ini anak Allah, tinggal di wilayah berkat. Berkat mengalir dari kerajaan surga untuk saya, untuk keluarga, atau mungkin untuk usaha yang sedang berjalan tidak lancar, untuk pekerjaan supaya dapat pekerjaan yang lebih baik. Kita boleh ngomong bahwa aku anak berkat, aku anak Allah, aku diberkati. Doanya adalah dalam posisi seorang pemenang. Nah, dari dua cara ini kita bisa membuat hidup kita jadi lebih baik dan melihat bahwa di situ ada kesempatan buat Tuhan melakukan sesuatu buat kita. Ada kesempatan untuk melihat
istilahnya gini, sesuatu yang ajaib, Oh, miracle, mujizat, di luar Nurul. di luar nurul ya. Jadi firman Tuhan juga bilang gini, doa orang benar besar kuasanya. Yang benar itu bukan doanya, tapi orangnya. Oke, berarti jadi ibaratnya jadi orang bener dulu lah. Betul. Baru kamu doanya tuh bakalan didengar sama Tuhan gitu. Betul banget. Tergantung orangnya dan tergantung status lo apa nih. Lo Ya. masih nganggap anak atau lo lagi jadi pengemis. Yes. Gitu ya, aduh. Jadi orang yang benar. Doanya kadang-kadang keselimpet gitu ya. Gini Ca, ada kejadian dulu seorang salah berdoa tentang kesembuhan. Oke. Dia ngomongnya gini, Tuhan sembuhkan saya di dalam nama Yesus oleh bulir-bulir Kristus saya jadi sembuh. Salah ya, Bulir. bulir-bulir ya. Tapi Harusnya dia bilur. sembuh. Wah, Dia meskipun agak typo ya Agak kata-katanya ya. typo kata-katanya, tapi Yesus ngerti ternyata. Oh, Jadi bukan soal perkataannya, tapi hatinya dia benar di hadapan Tuhan. Wah. Dia percaya Yesus mampu menyembuhkan. betul. Walaupun keselimpet ngomongnya. Oh. Makanya doa beda bahasa juga tetap bisa Betul. terjadi ya. Bisa. Karena orangnya ya benar gitu Iya. loh. Oke. Bahasanya nomor 2 yang paling penting adalah hatinya di hadapan Tuhan. Jadi berdoa dengan yakin, percaya seolah-olah kita sudah menerima. Sudah terima. Kalau kita percaya kita sudah menerima, maka kita akan menerima apa yang kita minta dari Tuhan. Begitu, Ca. Oke, keren banget ya ini pembahasannya luar biasa. Dan banyak banget ya poin-poin yang udah kita dapetin gitu ya. Nah, tapi Kak, ini balik lagi ya. Misalnya kita udah lakuin semua langkah tadi gitu, udah Iya. ada 3 tambah 2 gitu. Udah ini kita lakukan semua. Cuman pas kita lagi praktek nih, ya udah beriman nih, tapi doanya nggak terjawab juga nih Kak. Gimana nih? Apakah kita jadinya dadah, walkout gitu. Jangan ya, jangan sampai ya gitu. Jangan ya. Tapi ya gimana Kak, untuk mungkin kita sebagai orang Kristen atau yang percaya Tuhan Yesus tuh banyak yang mengalami kadang kekecewaan juga ya. Iya. Kita coba ya beriman, tapi kok masih nggak terjawab ya. Bahkan udah sampai hari H, udah lewat hari H gitu misalnya kita harus bayaran sesuatu gitu tapi nggak terjadi gitu kan. Kan iman yang kemarin nih kita udah bangun gitu kan. Terus gimana Kak menghadapinya? Kayak gitu. Betul sih Bapak Ibu. Ini juga saya nggak bisa pungkiri ya, bahwa kadang-kadang bahkan saya sendiri doanya juga dijawabnya lama. Iya. Atau ngalamin juga lewat dari batas yang kita harapkan Tuhan jawab. Iya. Dan lebih buruknya, nggak lebih buruk sih, lebih nggak enaknya, kadang-kadang Tuhan nggak jawab juga. Ya. Sekali lagi nih, Tuhan punya kehendak. Tapi bukan berarti kita jadi nggak perlu berdoa lagi karena ya udahlah biar kehendak Tuhan aja yang jadi. No, kita perlu melakukan tindakan untuk melihat bukti iman kita di hadapan Tuhan. Iya. Saya kasih contoh tertulis di dalam firman Tuhan aja ya. Di firman Tuhan katakan gini di Yesaya 26 ayat 9. Firman Tuhan bilang, "Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar." Nah, satu kutipan dari pasal 26, tapi kisah seluruhnya lebih menarik, Bapak Ibu boleh baca. Di pasal 26 ini menuliskan tentang keselamatan dari Tuhan yang diperoleh ketika bangsa Israel tuh lagi datang berseru mencari atau memanggil nama Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Di situ disebut, waktu malam aku cari engkau, waktu pagi aku cari engkau. Nggak berhenti. Poinnya adalah jangan pernah berhenti mencari Tuhan sebelum kita menemukan. Iya, betul lagi. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang bisa ditemukan. Jangan menyerah hanya karena baru berdoa belum dapat jawaban. Kita hanya perlu datang ke hadirat Tuhan dengan tekun. Tekun tuh maksudnya kalau hari ini belum, lakukan besok. Kalau besok belum, lusa. Yang pasti gini, Tuhan tidak mungkin tidak menjawab doa kita. Iya. Jangan sampai membuat hati kita sendiri menjadi kayak pahit sama Tuhan karena kita salah paham sama Tuhan. Betul. Wah. Coba dulu, gitu. Nah, aku tambahin sedikit nggak apa-apa ya, ya? Boleh Kak. Ada contoh yang tertulis dari tokoh-tokoh Alkitab. Oke. Ya, saya ambil tokoh Alkitab dari 2 tokoh Alkitab yang mungkin nggak terlalu umum ya.
Dari yang pertama dari Lukas 18 ayat 6 sampai 7, ini kisah seorang janda, bukan janda Sarfat. Ya, kalau sebut janda pasti ujung-ujung ke Sarfat ya. Bukan. Ini adalah janda yang memohon pembelaan dari hakim yang lalim, hakim yang nggak takut sama Tuhan. Singkat cerita, si janda ini ngomong gini di dalam ayat yang ke-6 dan 7. Camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi singkatnya si perempuan ini butuh pertolongan tapi nggak punya daya. Dan satu-satunya hakim di tempat dia adalah hakim yang nggak takut akan Tuhan. Dia datang terus ke hakim itu, dia datang terus dan dia berdoa sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan ubah hakim ini menjadi penolong buat si perempuan atau si janda ini. Akhirnya si janda ini mendapat pembelaan, dia dibenarkan tindakannya. Caranya gimana? Dia perlu datang berkali-kali kepada hakim itu. Di situ Tuhan bilang, kalau hakim yang lalim itu saja bisa nolong dia, masakan aku, Allah ini nggak bisa menolong kamu. Sampai Tuhan perlu membandingkan dirinya loh. Itu dari satu cerita. Ada satu lagi nih, Cak. Ini kisah yang umum, kisah Naaman. Ya. Yang sakit kusta. Yang sakit kusta. Tetangganya si itu. Jono. Ya, bercanda. Ini ada di 2 Raja-Raja 5 ayat 14 ya. Bapak Ibu nanti boleh baca di rumah kisah selengkapnya dari si Naaman. Ya. Singkatnya di ayat 14 bilang gini. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan, si Naaman ini. Sesuai dengan perkataan abdi Allah. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Siapa abdi Allah? Elisa. Si Naaman ini ngomong minta bantuan bahwa dia tuh mau sembuh. Elisa ngasih suatu jawaban yang di luar nurul lagi nih. Disuruh nyelam di sungai Yordan 7 kali. Spesifik tuh, 7 dan sungai Yordan. Nggak boleh sungai yang lain. Naaman, dia seorang perwira. Dia tahu kalau ada orang yang posisinya lebih tinggi, ngomong A, maka dia harus lakukan A. Dan dia tahu Elisa ini abdi Allah. Maka dia harus lakukan dengan taat. Dan dia membenamkan dirinya di sungai Yordan 7 kali, keluar, sembuh, tahir dari kusta. Jadi, mujizat bagi kedua orang ini, janda yang tadi butuh pertolongan dan Naaman, tidak akan pernah dicatat dalam Alkitab kalau atau apabila mereka berdua putus asa. Good point. Contoh si janda yang tadi ditolong itu, dia datang ke hakim, hakimnya tolak, udahlah, saya nggak usah ngajukin lagi kasus saya nggak ditolong. Udah kecewa gitu. Dulu lah, udahlah nggak perlu lah. Atau si Naaman, kira-kira aja suruh nyelam lagi sakit 7 kali lagi. Kalau nganyut gimana? Betul. Tapi si Naaman dan si janda ini nggak putus asa dan memilih untuk taat sama firman Tuhan sekalipun kayaknya jawabannya di luar akal sehat. Jadi dua contoh ini menunjukkan sama kita, sama saya secara pribadi bahwa mujizat itu bisa terjadi tanpa ada batasan. Yang membatasi cuma satu, kita percaya atau tidak kepada firman Tuhan. Betul. Begitu, Cak. Jadi buat Bapak Ibu di rumah, jangan kalah sama Naaman, jangan kalah sama si janda. Betul gitu, juga. Cak. Oke, ini menarik ya. Aku jadi teringat salah satu hamba Tuhan tuh pernah ngomong, kalau misalnya kamu belum melihat apa yang Tuhan kerjakan gitu, percayalah bahwa Tuhan melihat kamu. Wah, itu menurut saya keren banget, betul gitu. Kita jangan hilang fokus gitu kalau Tuhan tuh terus memperhatikan kita gitu. Dan dia nggak akan melewatkan kita begitu saja gitu loh. Berkat tuh nggak ada yang tertukar atau yang tertunda, tapi semuanya tepat pada sasaran. Keren. Waduh, boleh di-quote ya Bapak Ibu. Cakep. Oke, berarti kita sudah membahas nih dari A sampai Z tentang iman gitu ya. Kalau boleh aku mau minta closing statement dong dari Kak Anton nih. Jadi kita tuh harus ngapain sih tentang iman, dan pokoknya apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan ke Bapak Ibu, teman-teman semua. Baik. Ya, Bapak Ibu. Jadi dari semua yang kita sudah pelajari tentang warisan iman ini, ya, saya berharap Bapak Ibu mengerti bahwa agar kita semua tuh membangun iman kita kepada Tuhan. Bukan kepada hal yang lain atau manusia atau benda atau sebagainya, tapi kepada Tuhan dengan
tekun Yes. mencari Tuhan setiap hari, berdoa sampai kapan? Sampai kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ya. Jawaban dari Tuhan kita akan dapatkan karena Tuhan memang mau menjawab. Dan bergaul akrab dengan Tuhan setiap hari, bicara dengan perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Singkatnya gini, Cak. Saya rangkum dalam 3 poin utama. Okay. Nah, Bapak Ibu boleh bawa pulang oleh-oleh dari saya ini ya. Yang pertama oleh-olehnya adalah warisan dari firman Tuhan, bukan dari saya ya. Yang pertama adalah iman percaya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Yes. Bukan iman kepada yang lain. Saya pernah ke dokter nggak? Pernah. Tapi yang menyembuhkan saya tetap Yesus. Betul, bukan dokternya ya. Bukan dokternya. Dokter itu hanya dikasih skill untuk membantu, tapi yang memberi kesembuhan tetap Tuhan. Yesus. Sekali jadi, Yesus. Tetap Yesus. Oke, mantap kali. Jadi bertindak melangkah sesuai dengan iman kita. Kita percaya sama Yesus, Yesus pasti akan sembuhkan. Yang pertama. Yang kedua, terus pelajari firman Tuhan dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Jangan berhenti hanya karena kita nggak paham firman. Yeah. Apalagi jujur nih, kalau baca firman Tuhan di 5 kitab pertama atau kitab bilangan, ulangan. Ya, udah sampai imamat tidur deh. Tetap pelajari dan lakukan apa yang Allah kehendaki di dalam firman itu. Karena gini, ketekunan, walaupun nggak ngerti, tapi tekun mempelajari firman Tuhan akan membuat kita semakin taat. Yes. Itu melatih diri kita untuk belajar percaya kepada firman Tuhan. Nah, ketaatan akan membuahkan kita terobosan iman dalam menghadapi persoalan. Baik persoalan pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, dan sebagainya. Jadi, terus pelajari firman Tuhan, Bapak Ibu. Lakukan apa yang Allah kehendaki sesuai yang tertulis. Warisan yang ketiga. Ubah mindset-nya. Yeah. Kita adalah anak Allah, kita sudah ditebus. Berdoa sebagai orang yang sudah terima kemenangan. Bukan berdoa sebagai orang yang berusaha menang. Yeah. Karena Yesus sudah menang. Dan dia berikan kemenangannya buat kita. Bagian kita apa? Deklarasi kemenangan tersebut dalam doa, dalam tindakan, dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang Tuhan tulis menjadi kenyataan dalam hidup kita. Betul. Begitu, Ica. Keren banget. Jadi intinya ya ketuklah sampai capek juga nggak apa-apa. Yang penting ketok aja terus pintunya Tuhan gitu ya. Terus aja doa, terus aja berkata-kata iman, terus aja taat, terus aja penuhin apa yang Tuhan suruh. Itu yang akan kita dapetin nantinya. Amin. Jadi semangat Bapak Ibu, udah dikasih PR baru yang namanya iman tuh 4 huruf doang, tapi banyak ya poinnya tadi. Banyak ya. Oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Sama-sama. Kak Anton, dan terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara semua yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan nih bisa benar-benar tertanam di hatinya Bapak Ibu dan diwariskan nanti ya ke generasi berikutnya. Amin. Oke, mari kita tutup dengan doa ya Kak, boleh? Baik. Siap. Mari kita satu hati, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan dirimu sebagai jaminan dari setiap hal yang Engkau janjikan kepada kami. Dan Engkau nggak pernah ingkar janji. Engkau akan membuktikan apa yang Engkau katakan akan menjadi kenyataan bila kami percaya kepadamu. So, pada hari ini kami semua sepakat ya Tuhan Yesus, semua anak-anak Allah yang mendengarkan ini percaya dengan sepakat bahwa apa yang Kau tulis, apa yang Kau janjikan adalah bagian dari kami. Bagian kami adalah bertindak sesuai dengan iman yang kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap perkataan ini, biarlah Kau jelaskan lebih dalam lagi di dalam hati setiap yang mendengar. Hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus terus bekerja. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu di webinar selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.